Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah, kembali di siang yang berbahagia ini Allah karuniakan kepada kita bukan saja kesempatan, tetapi juga kesehatan, bahkan di atas itu semuanya kemauan untuk kembali duduk bersimpuh di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid yang sama-sama kita muliakan, dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita menunaikan serangkaian ibadah Jum'ah. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah yang telah, sedang maupun yang akan bersama kita lakukan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, salah satu dari karakteristik agama kita, dinul Islam, adalah Islam hadir di tengah kehidupan sebagai rahmatan lil alamin. Karena itu kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah kehidupan umat manusia, bahkan di tengah kehidupan makhluk selain manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya, hadir dia sebagai rahmatan lil alamin. Allah menegaskan pada suratul Anbiya ayat yang ke-107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad illa kecuali rahmat bagi seluruh alam. Salah satu di antara bentuk konkret kehadiran Islam itu sebagai rahmat, Islam mengajarkan kejujuran. Islam tidak membenarkan tindak kezaliman. Islam hadir memerangi kecurangan. Islam mengancam kepada mereka yang mengurangi timbangan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wailun, celakalah. Siapa yang dimaksud oleh Allah dengan celaka di sini? Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Kemudian disebutkan, siapakah orang yang curang itu?
alladzina idza talu 'alan nasi, apabila orang tersebut menerima takaran, timbangan dari orang lain, yastawfun, dia menginginkan timbangannya itu pas, dia menginginkan timbangannya itu cukup. Tetapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum, apabila dia menimbang untuk orang lain, menakar untuk orang lain, yukhsirun, justru mereka mengurangi timbangan itu, mengurangi takaran itu. Urusan menakar, urusan menimbang diatur dalam Islam. Karena itulah Islam bukan hanya hadir memberikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah dalam kaitan ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, tetapi Islam hadir untuk menata kehidupan manusia satu dengan yang lainnya, dan semuanya itu ditata oleh Islam agar terjadi kehidupan yang harmonis, kehidupan yang tegak di atas kejujuran, kehidupan yang dibangun di atas ketulusan, sampai-sampai Islam, bahkan Allah dengan firman-Nya tegas mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Jamaah rahimakumullah, betapa seseorang merasakan sakit hati manakala dicurangi, betapa seseorang merindukan agar supaya ketika dia bermuamalah, berhubungan dengan manusia yang lain, dia tidak akan dicurangi, dia tidak akan dizalimi. Itu fitrah manusia. Tidak ada satupun manusia yang ingin dicurangi, tidak ada satupun manusia yang ingin dizalimi. Di tengah harapan seperti itu, Islam hadir untuk memberikan ketegasan tentang betapa buruknya tindakan orang yang zalim, tindakan orang yang mencurangi, sampai dibuat dengan satu kata, wailun, celaka dia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan Islam memberikan solusi atas praktek-praktek kecurangan, atas praktek-praktek kezaliman yang terjadi. Dan di antara solusi penting yang ditawarkan oleh Islam adalah membangun manusia dengan meningkatkan keimanannya terhadap Allah dan terhadap hari akhir. Jamaah rahimakumullah, para ulama menegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang akan merubah manusia dari perilaku yang buruk menjadi ke perilaku yang baik. Tidak ada sesuatu yang bisa membebaskan manusia dari keterikatannya terhadap dunia kecuali setelah iman kepada Allah, yakni iman kepada hari akhir. Menjelaskan terkait apa akibat dari curang itu, apa akibat dari kezaliman itu yang akan dia derita, yang akan dia alami nanti di kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, adalah penting adanya. Jamaah rahimakumullah, zalim adalah wad'u syai'in li ghairi mahalihi, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari zalim adalah adil. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil didorongkan oleh Islam,
zalim, dibenci, diancam oleh Islam. Dan salah satu di antara yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalkan dalam surat Al-Ghasyiyah pada ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengingatkan, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kalian semuanya bakal dikembalikan. Seolah ayat ini ingin mengatakan, kalau konteksnya adalah orang yang curang, kalau konteksnya adalah orang yang zalim, orang-orang yang curang, wahai orang-orang yang zalim menzalimi orang lain, ingat, Anda boleh bebas, Anda boleh leluasa melakukan kecurangan dan kezaliman, dan tidak ada satupun yang mengetahui terhadap apa yang Anda lakukan. Allah ingatkan, inna ilaina iyabahum, toh kalian pada akhirnya akan kembali kepadaku. Inna ilaina iyabahum. Bahkan bukan saja Allah menyatakan kembali kepada Allah, kita pada akhirnya kembali kepada Allah, bukan hanya sebatas itu. Kemudian Allah menyebutkan, summa inna alaina hisabahum, dan kamilah yang akan membuat perhitungan terhadap segala apa yang telah mereka lakukan. Akulah yang akan membuat perhitungan terhadap kezaliman yang kalian lakukan. Akulah yang akan membuat perhitungan terhadap kecurangan yang engkau tunaikan. Jamaah rahimakumullah, di sini bukan saja menginformasikan bahwa nanti akan ada mahkamah ilahiyah, tetapi juga yang kedua, mahkamah ini ditegakkan bukan oleh manusia. Mahkamah ini ditegakkan bukan oleh mereka yang suka ingkar janji, tetapi ditegakkan oleh Allah Azza wa Jal. Dialah adalah zat yang maha adil dan berkuasa atas segala sesuatu. Kalau persoalannya adalah penghisapan, perhitungan di dunia, orang seringkali dicek, dikonfirmasi terhadap data-data yang dia sajikan. Tetapi apakah hasil dari audit yang telah dilakukan dengan jujur itu yang disampaikan? Belum tentu, karena yang mengaudit adalah bukan orang yang punya integritas. Disebutkannya summa inna alaina hisabahum, bukan saja nanti di yaumil kiamah akan dihisab, tapi Allah menegaskan yang menghisab adalah aku. Aku yang akan menghisabnya. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Maka oleh karena itu, menghadapi orang yang curang, menghadapi saudara kita yang berbuat zalim, salah satu yang diajarkan oleh Islam adalah sampaikan bahwa Allah begitu mengancam tentang orang-orang yang zalim. Toh pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Toh pada akhirnya segalanya akan dibuka di mahkamah ilahiyah. Karena itulah jamaah rahimakumullah, curang dan zalim dua perkara yang tidak dikehendaki oleh Islam, dan itu Islam hadir karena Islam membawa misi besar rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjalani hidup ini tegak di atas keadilan, menjalani hidup ini tegak di atas kejujuran, dan pada akhirnya Allah panggil kita, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khatimah.
amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Menggarisbawahi apa yang khatib sampaikan pada khutbah yang pertama, ayat terakhir dari surat An-Naba, di mana orang-orang kafir merintih menangis, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, duhai andai kata aku menjadi debu. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin ketika menjelaskan terkait ayat ini, nanti yang akan dihadapkan di mahkamah ilahiyah pertama justru bukan manusia, tapi binatang. Binatang yang bertanduk, yang pernah menanduk temannya waktu di dunia. Yang binatang yang ditanduk itu nanti Allah akan berikan tanduk dan dipersilahkan untuk menanduk temannya yang pernah menanduk dirinya waktu di dunia. Setelah itu binatang selesai di mahkamah pengadilan dan kemudian dia berubah menjadi debu. Orang-orang kafir ketika melihat seperti itu, orang-orang yang dulunya zalim ketika melihat seperti itu, orang-orang yang dulunya curang ketika melihat seperti itu, menangis dia. Binatang saja melakukan kezaliman, dia diadili, bagaimana dengan kita manusia? Yang kedua, binatang itu betul diadili, tapi setelah diadili selesai perkara dan dia menjadi debu, apakah kita manusia, kami manusia kemudian juga akan menjadi debu? Maka dia menangis, duhai seandainya aku akan menjadi debu. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, persoalan curang, persoalan zalim bukan hanya persoalan di dunia, ini persoalan di negeri akhirat, dan bahkan mahkamah yang sesungguhnya akan ditegakkan oleh Allah nanti di akhirat. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini menjadi peringatan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita akan bisa menjalani sisa hidup kita ini dengan penuh kejujuran dan penuh dengan keadilan. Akhirnya hanya kepada Allah kita mengabdi, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, dan hanya kepadanya kita menyerahkan segala urusan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.